Salam, damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita hadir di tempat ini bukan karena kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan di hadapan Tuhan. Setiap langkah kita, setiap nafas kita, setiap detak jantung kita ada di dalam pengetahuan dan kasih-Nya. Jika hari ini kita masih bisa bangun pagi, jika hari ini kita masih bisa membuka mata, jika hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan, itu berarti Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Hari ini Tuhan kembali memanggil kita, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyelamatkan, memulihkan, dan menguatkan. Tema khotbah kita hari ini adalah Tuhanku, penyelamatku. Sebuah kalimat yang pendek, namun syarat makna, sebuah pengakuan yang sederhana, namun menentukan arah hidup dan kekekalan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup manusia adalah perjalanan yang panjang. Ada tawa, ada air mata, ada keberhasilan, ada kegagalan, ada hari-hari penuh terang, dan ada malam-malam yang begitu gelap. Tidak ada satupun manusia yang luput dari pergumulan. Tidak ada satupun yang hidupnya selalu mudah. Di balik senyum, seringkali tersembunyi luka di balik tawa. Seringkali ada kepedihan. Mungkin hari ini ada yang datang dengan hati yang lelah. Ada yang imannya hampir padam. Ada yang sudah terlalu lama berdoa, namun belum melihat jawaban. Ada yang merasa Tuhan jauh dan diam. Namun dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Justru di saat kita merasa paling sendirian, disitulah Tuhan paling dekat. Saudara-saudari, sejak awal penciptaan, manusia diciptakan untuk hidup dekat dengan Allah. Manusia diciptakan untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Namun dosa masuk ke dalam dunia. Dosa merusak hubungan. Dosa menggelapkan hati. Dosa membuat manusia kehilangan arah dan tujuan hidup. Sejak itu, manusia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia bekerja lebih keras. Manusia mencari kepuasan dunia. Manusia mengejar pengakuan dan penghormatan. Namun semakin dikejar, semakin kosong hati manusia. Karena jiwa manusia tidak diciptakan untuk dunia. Jiwa manusia diciptakan untuk Allah. Saudara-saudari yang terkasih, masalah terbesar manusia bukanlah penderitaan, melainkan keterpisahan dari Allah. Dan tidak ada satupun manusia yang mampu menjembatani jurang dosa itu, tetapi kasih Allah terlalu besar untuk membiarkan manusia binasa. Kasih-Nya terlalu dalam untuk membiarkan ciptaannya hancur. Maka Allah mengambil inisiatif. Allah turun ke dunia. Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus datang bukan sebagai raja dunia, tetapi sebagai hamba. Bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kesederhanaan. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya. Saudara-saudari, Yesus berjalan di tengah manusia yang terluka. Ia menjamah yang sakit. Ia mengampuni yang berdosa. Ia menerima yang ditolak. Ia mengasihi yang dibenci. Ia tidak menjauh dari orang berdosa, tetapi mendekat. Ia tidak berkata, "Berubahlah dulu, baru datang kepadaku." Datanglah kepadaku, dan aku akan memulihkanmu. Ia naik ke kayu salib. Salib itu kasar. Salib itu menyakitkan. Salib itu memalukan. Namun di sanalah kasih Allah dinyatakan sepenuhnya. Setiap paku yang menembus tubuhnya adalah bukti bahwa kita dikasihi. Setiap tetes darah yang mengalir adalah harga yang dibayar untuk keselamatan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berseru, "Sudah selesai," itu bukan teriakan keputusasaan, melainkan teriakan kemenangan. Hutang dosa lunas, kutuk dosa dipatahkan, jalan kepada Bapa dibuka. Sejak saat itu, setiap orang yang datang kepada Yesus dengan iman tidak akan ditolak. Tidak peduli seberapa gelap masa lalunya, tidak peduli
seberapa besar dosanya. Tidak peduli seberapa sering ia jatuh. Yesus adalah penyelamat yang sempurna. Saudara-saudari, keselamatan bukan hanya tentang hidup setelah mati. Keselamatan adalah tentang hidup yang diubahkan hari demi hari. Orang yang diselamatkan bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi ia tidak tinggal dalam kejatuhan. Orang yang diselamatkan bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi ia selalu bangkit kembali. Karena keselamatannya tidak bergantung pada kekuatannya sendiri, melainkan pada kasih dan kesetiaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang merasa, aku sudah terlalu jauh, aku sudah terlalu kotor, aku tidak layak lagi. Namun, dengarlah, ini baik-baik. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kasih Tuhan. Yesus tidak pernah menyesal mati di kayu salib untuk kita. Ia tidak pernah berkata, seandainya aku tahu engkau akan jatuh lagi. Tidak, kasih-Nya setia sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi juga memelihara hidup kita. Ia menyelamatkan kita dari keputusasaan. Ia menyelamatkan kita dari rasa tidak berharga. Ia menyelamatkan kita dari pikiran untuk menyerah. Mungkin hidup tidak selalu berubah seketika, tetapi hati yang diselamatkan akan selalu memiliki pengharapan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengundang kita untuk membuat pengakuan iman yang sungguh-sungguh, bukan sekadar di bibir, tetapi di dalam hati. Bukan hanya di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berkata dengan iman, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah penyelamatku. Tanpa Engkau, aku tidak sanggup. Dengan Engkau, aku memiliki harapan. Saudara-saudari, jika hari ini engkau lelah, datanglah kepada penyelamatmu. Jika hari ini engkau jatuh, bangkitlah bersama penyelamatmu. Jika hari ini engkau hampir menyerah, engkaulah Tuhanmu adalah penyelamatmu. Ia tidak pernah gagal. Ia tidak pernah meninggalkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya firman ini menjadi pelita bagi langkah kita, menjadi kekuatan dalam kelemahan kita, dan menjadi pengharapan di tengah dunia yang gelap. Mari kita pulang bukan sebagai orang yang sama, tetapi sebagai orang yang telah disentuh oleh kasih penyelamat, dengan iman yang diteguhkan, dengan hati yang dipulihkan, dan dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhanku penyelamat hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kita yang hidup, kita berkata bersama-sama, Amin.